Ibu-ibu dan bapak yang berbahagia. Insya Allah kita akan lanjutkan tafakuran kita masih mengenai mukadimah. Mukadimah ini adalah tempat kita menyamakan persepsi-persepsi dasar yang selanjutnya akan kita gunakan dalam setiap tafakuran kita. Mungkin tidak banyak yang menyadari, walaupun ini sebagai pengantar, walaupun ini sebagai suatu mukadimah, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan ternyata mukadimah inilah yang menentukan seseorang terus atau tidaknya mengikuti tafakuran. Kenapa demikian? Karena di mukadimah ini menjadi jelas tafakuran kita itu arahnya kemana, dan hal-hal yang sudah disepakati bersama itu seperti apa, sehingga kita dapat bersinergi. Kebanyakan dari peserta tafakuran yang berhenti di tengah jalan, apakah baru ikut sekali, apakah 2 kali, apa 3 kali, atau 5 kali, umumnya karena tidak mengikuti mukadimah, umumnya itu. Jadi mukadimah ini penting sekali sebetulnya. Karena di mukadimah ini, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, ini sebagai tempat untuk muntah dari segala persepsi-persepsi yang tidak sama. Pepatah mengatakan awal akan menentukan akhir. Nah, mukadimah ini akan menentukan akhir. Saya ingin ulang kembali bahwa tafakuran itu berbeda dengan pengajian, berbeda dengan ceramah. Kalau ceramah atau pengajian ibarat film, itu film lepas. Tetapi kalau tafakuran ibarat film, ini telenovela, berseri. Jadi kalau nggak ikut seri sebelumnya, pasti nggak nyambung ikut seri berikutnya. Makanya nggak heran nanti kalau udah kita jalan 3 bulan atau 5 bulan ada pendatang baru, kita coba lihat sama-sama. Kalau dia bertanya, pasti pertanyaannya ketahuan, ini orang baru. Kalau di pengajian, di ceramah nggak akan ketahuan, ini orang baru atau enggak. Tapi kalau di tafakuran akan ketahuan, ini pertanyaan orang baru. Juga kita akan lihat orang yang masuk di tengah, umurnya tuh nggak panjang, paling bisanya 2-3 kali, setelah itu nggak akan pernah ikut lagi. Biasanya begitu. Minggu lalu sudah disampaikan bahwa tujuan pengkajian atau tafakuran kita itu pertama silih asah, silih asih, silih asuh. Jadi dalam silih asah, silih asih, silih asuh, tentunya di sini tidak ada hubungan guru dan murid. Tetapi yang ada adalah menceritakan pengalaman-pengalaman kita atau menceritakan pemikiran-pemikiran kita kepada audiens di sini yang tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan. Misalnya ada seorang ibu kalau sholat selalu khusyuk, misalnya demikian. Nah, dia ceritalah di sini bagaimana cara-cara dia untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sholat. Tentunya di dalam silih asah, silih asih, silih asuh ini harus ada fasilitatornya, harus ada pemandunya. Kalau enggak nanti kan semua diem. Nah, kebetulan sekarang ini saya jadi pemandunya, jadi fasilitatornya. Tugas pemandu, tugas fasilitator ini adalah mengarahkan supaya tafakuran ini fokus. Kemudian yang kedua, mencari mutiara-mutiara yang dapat memudahkan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fokus kita adalah ingin menjadi manusia yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu fokusnya. Saya akan ulangi sedikit. Sikap kita itu ditentukan oleh keyakinan yang ada pada diri kita.
Ini kuncinya. Sikap selalu ditentukan oleh keyakinan. Orang tidak sholat, itu sikap apa bukan? Sikap. Orang bergunjing, sikap apa bukan? Sikap. Orang marah, sikap apa bukan? Sikap. Ada gak sih orang yang bangun tidur tanpa sebab langsung marah? Gak akan ada. Pasti dia melihat sesuatu, langsung dia marah. Itu sikap ditentukan oleh persepsi atau keyakinan. Semua itu akan ditentukan oleh keyakinan. Ini penting. Kemarin sudah kita tafakuri bersama bahwa kita harus mulai dari tujuan. Agama Islam, apakah tujuannya? Agama Islam kemarin kita sudah sama-sama tafakuri. Agama Islam itu tujuannya adalah ini. Menuntun penganutnya agar di dunia hidup bahagia dan di akhirat masuk surga. DBAS. Nah, kalau kita tahu tujuannya, di situ kita bisa merenung. Kita ini ada di koordinat atau ada di posisi mana. Salah seorang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, mengatakan, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Nah, sekarang coba kita introspeksi. Kalau DBAS sebagai tujuan itu skalanya 0 sampai 10 km, kita sekarang udah ada di kilometer berapa? Contoh dari tafakur seperti ini. Kita kan tahu ya, tujuan akhir surga itu diperoleh dengan modal pahala. Di mana kita dapatkan pahala itu? Di dunia. Artinya, begitu masa hidup kita di dunia habis, di situ juga kesempatan habis. Nah, andai kata hari ini kita meninggal, di mana posisi kita? Ada yang berani jawab? Semua orang pada hakikatnya pasti tahu, karena hati nuraninya nggak bisa dibohongin. Kan gampang, kalau aku mati sekarang di surga apa di neraka? Hati nurani nggak bisa dibohongin. Ya nggak mungkin lah, kalau misalnya selama ini dia sering bergunjing, sholat nggak pernah, ya nipu sana sini, perasaan masuk surga deh. Ya nggak mungkin kalau gitu, kan mulutnya, tapi hati nuraninya pasti merasakan, nggak mungkin saya masuk surga. Kita bisa menghisap diri, itu bisa. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab itu benar sekali. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap, itu benar. Kalau di Al-Quran juga itu disebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Yang intinya, ingatlah apa yang kamu kerjakan untuk hari esok. Hari esok itu maksudnya hari akhirat nanti. Kalau introspeksi ini terlambat, yaitu ketika kita mati, semuanya sudah tidak ada gunanya. Karena pada waktu mati itu sebetulnya baru di situ kita tahu, oh ternyata waktu di dunia seharusnya saya hanya menyembah Allah. Seharusnya waktu itu suri teladan saya hanya satu, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya pedoman saya, kitab saya itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita baru tahu di situ. Nah, di situ kan langsung introspeksi. Kemarin gimana ya waktu di dunia? Disitulah kita merasakan siksa dan nikmat kubur. Kalau kita sejalan dengan apa yang seharusnya, tentunya di alam kubur itu kita akan tersenyum terus. Karena tinggal nunggu kiamat masuk surga. Tetapi kalau di alam kubur itu pas kita terbangun, lalu kita introspeksi, waduh ternyata hidup saya waktu di dunia tidak sesuai dengan itu.
itu akan menyesal terus. Karena apa? Karena dia menanti kiamat tetapi tahu dia akan masuk ke dalam neraka. Itu siksaan yang luar biasa rasanya. Di mana sekarang posisi kita? Minimal ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengukur diri. Adakah perubahan setelah tafakuran? Sekarang misalnya, oh saya belum di nol juga belum, saya masih di sini minus. Oh saya masih di 1 misalnya, nggak apa-apa. Nanti sebulan lagi coba kita hisap diri kita. Udah sampai mana? Apa tetap di sana jalan di tempat? Apa ada kemajuan? Sikap kita semuanya ditentukan oleh keyakinan yang ada pada diri kita. Keyakinan itu letaknya di kolbu, tahu letaknya di otak. Sebetulnya kalau kita bicara tahu, kita semua ini sudah komplit pengetahuannya, ya kan? Coba ada nggak yang nggak tahu kalau kita nggak boleh berlaku maksiat? Ada nggak yang nggak tahu kalau kita tuh nggak boleh bergunjing? Ada nggak yang di sini belum tahu kalau kita tuh nggak boleh menipu? Nggak ada ya? Udah tahu semuanya. Tapi kenapa dilakukan? Nah, di sini kan terbukti bahwa tahu itu karena letaknya di otak tidak menentukan sikap kita. Masalah kita merubah tahu menjadi yakin. Untuk bisa merubah tahu menjadi yakin, ada 3 cara. Cara yang pertama dengan pengalaman langsung. Minggu lalu saya sudah ilustrasikan seperti apa pengalaman langsung. Kemudian cara yang kedua dengan tafakur, dengan merenung. Karena tafakur itu mensimulasikan kejadian-kejadian dengan akal dan kalbu kita. Dari situ seolah-olah kita mengalami dan itulah membentuk suatu keyakinan. Yang ketiga dengan penambahan wawasan. Tentunya yang paling hebat, paling cepat terbentuknya keyakinan dengan pengalaman langsung. Yang kedua dengan tafakur. Yang ketiga dengan penambahan wawasan. Kalau pengalaman langsung sangat sedikit, kita nggak bisa memprediksi, nggak bisa meramalkan, kita punya pengalaman apa nggak pernah bisa. Tapi kalau tafakur, itu bisa kita kerjakan, sehingga timbul keyakinan itu. Dari situ nanti akan kelihatan, sikap akan berbeda. Karena keyakinan menentukan sikap. Berapa banyak keyakinan yang kita perlukan? Banyak sekali. Tak berhingga keyakinan yang kita butuhkan. Supaya apa? Supaya keyakinan-keyakinan ini nanti akan saling berinteraksi. Akan menjaga hati, sehingga yang keluar sikap taat pada aturan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kalau kita lihat sekarang, ada orang yang tidak taat pada aturan main Allah dan Rasul-Nya, dia tidak sholat, misalnya begitu, dia menipu, berarti ada keyakinan-keyakinan yang tidak dia miliki. Ada seseorang murtad, keluar dari Islam, memeluk agama Kristen. Apa yang salah? Ada keyakinan yang dia tidak punya. Keyakinan itu adalah bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Murtad sama dengan neraka. Itu dia nggak punya. Makanya sikapnya membangkang pada aturan main. Keyakinan-keyakinan inilah yang harus kita dapatkan. Makin banyak keyakinan ilahiyah yang kita dapatkan, akan semakin mudah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya terjadi.
Kalau orang misalnya punya keyakinan rezeki itu dari Allah, diaturnya sudah tertentu, masing-masing tidak sama. Dengan keyakinan seperti ini, maka orang itu tidak akan iri melihat materi orang lain. Kalau di lingkungan seringkali orang bilang, ya garis tangannya beda. Tapi kalau keyakinan ini tidak ada, selalu iri melihat kemajuan orang lain. Kita buktikan lagi. Sikap ditentukan oleh keyakinan. Misalnya ada orang yang mau taubat, datang kepada kita. Dia minta saran, dia minta nasihat. Lalu apa yang kita lakukan? Dalam contoh ini, yang pertama ngasih saran. Suruh sholat 5 waktu, berhenti dari segala perbuatan maksiat. Jadi orang yang mau tobat itu dikasih tahu, ya mulai sekarang kamu sholat 5 waktu, maksiat-maksiat berhentiin aja. Yang kedua, dia tidak menyuruh itu, tapi dia berusaha membenamkan keyakinan kepada orang yang mau tobat itu, bahwa manusia itu akan mati. Coba lihat, saudara kamu kan banyak yang sudah mati, berarti kita juga semua akan mati. Mati bukan berarti habis sudah segala urusan, tapi justru mulai dengan persoalan baru. Apakah nikmat, apakah siksa? Kemudian dibenamkan juga keyakinan akhirat itu ada loh. Konsekuensi dari dosa yang banyak itu kan sama dengan kita akan tinggal di neraka selamanya. Karena itu tentukan sekarang pilihan kita. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti akan sampai ke tempat itu, surga atau neraka. Nah, dari sekarang kita tentukan mau di surga atau di neraka. Kalau mau di surga, ya caranya harus ngumpulin pahala. Tapi kalau memang milihnya neraka, nggak perlu pahala itu. Nah, yang mana yang kita pilih? Kalau ada yang milih satu, berarti dia belum yakin bahwa sikap itu ditentukan oleh keyakinan. Kalau nomor 2, ini dibenamkan keyakinan. Nanti keluarnya nomor 1 nggak? Iya. Sikap ditentukan oleh keyakinan. Orang ngerokok akan mudah memberhentikan ngerokoknya itu kalau dia punya keyakinan bahwa menzalimi orang itu harus dibayar. Di akhirat kita cuma punya pahala dan dosa. Makanya kalau menzalimi orang di dunia, kita harus bayar dengan pahala kita. Merokok, asapnya itu menzalimi orang. Perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif. Kan menzalimi orang. Nah, pasti nanti kita harus bayar itu. Bayangkan, capek-capek sholat, capek-capek puasa, mahal-mahal haji, ternyata pahalanya dipakai untuk membayar kepada orang. Rugi. Nah, orang kalau punya keyakinan ini, rokoknya stop. Keyakinan menentukan sikap. Tapi kalau dibilang jangan ngerokok, wah alasannya banyak. Kalau saya nggak ngerokok, pengangguran makin banyak. Wah, macam-macam alasannya. Kembali ke sini, ada orang yang mau tobat, apa yang kita lakukan? Kalau saran yang pertama, suruh sholat 5 waktu, berhenti dari segala perbuatan maksiat. Ini yang saya maksud dengan membuang garam ke laut. Orang itu juga udah tahu harus sholat 5 waktu, tidak boleh maksiat, dia juga tahu. Sampai di sini
keyakinan menentukan sikap. Silahkan kalau ada yang mau klarifikasi. Di awal ini saya mengharapkan tumbuh cukup dua keyakinan. Yang pertama, keyakinan bahwa tujuan kita semua adalah dunia bahagia, akhirat surga. Jadi dari sini juga kita nggak bisa ngambil kesimpulan kalau tujuan kita di dunia ini ingin kaya, ingin terkenal, perlu nggak masuk Islam? Salah jalan itu. Kalau mau kaya, masuk Islam, salah jalan. Mau terkenal, masuk Islam, salah jalan itu. Orang yang tujuannya mencari ketenaran, mencari harta, mencari pangkat, nggak cocok kalau kita giring supaya beragama Islam. Itu nggak cocok. Dulu Elvis pernah ditanya, kalau kamu bisa menentukan hidup di dunia, kamu mau jadi apa? Elvis bilang, saya pengen kaya, pengen tenar, pengen dikejar-kejar sama wanita cantik. Nah, dia perlu Islam nggak? Enggak, karena tujuannya ke sana. Islam tidak bisa memberikan itu. Yang bisa diberikan Islam, dunia bahagia, akhirat surga. Kalau keyakinan ini udah nancep, introspeksi menjadi lebih mudah. Islam kita sudah pada tracknya belum? Bisa kita rasakan. Kebahagiaan kita sering terampas enggak? Kemudian pahala kita lebih banyak enggak daripada dosa kita? Itu bisa kelihatan, oh ternyata masih banyak dosa, berarti Islam kita belum benar. Bisa introspeksi, tapi kalau nggak ada tujuan, bagaimana kita bisa introspeksi? Jangan-jangan introspeksinya Islam udah benar, udah. Kenapa? Nggak lihat nih saya udah pakai jilbab, tiap hari ganti lagi. Apa hubungannya? Nggak lihat nih, dahi saya udah hitam, bekas sujud. Nggak lihat nih saya bawa tasbih kemana-mana. Apa hubungannya? Nah, kita bisa introspeksi. Kalau tujuannya jelas, itulah enaknya. Kemudian keyakinan kedua yang saya harapkan tumbuh adalah sikap ditentukan oleh keyakinan. Sikap ditentukan oleh keyakinan. Inilah terus yang akan kita bahas sampai tafakuran usai insya Allah. Setelah kita memahami dua hal ini, bukan memahami ya, setelah kita meyakini dua hal ini, tentu timbul pertanyaan, lalu posisi tafakuran kita ini ada di mana? Pertama kita mulai dari tujuan, bahwa tujuan kita dunia bahagia, akhirat surga. Tentunya untuk mencapai tujuan kita harus punya pedoman hidup. Harus ada manual booknya. Semua produk kalau kita renungkan pasti dibekali dengan manual book. Dibekali dengan pedoman hidup. Kita beli kulkas, pedoman hidupnya ada. Beli TV, pedoman hidupnya ada. Di mana maksud pedoman hidup ini? Kalau produk itu diperlakukan sesuai dengan manual booknya, maka pasti produk itu berjalan lancar, awet. Manusia juga demikian. Manusia ada manual booknya. Manual book itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita taati apa yang disebutkan di dalam pedoman hidup, tujuan tercapai nggak? Pasti tercapai. Pasti tercapai. Bagaimana mencapai dunia bahagia, akhirat surga? Gampang. Jalankan aja pedoman hidup itu, pasti nyampe ke sini. Jadi kalau dibilang sederhana, ya sederhana ya rumusnya. Untuk dunia bahagia, akhirat surga gampang.
Berperilaku aja seperti pedoman hidup, pasti nyampe. Itu teorinya. Dalam prakteknya susah apa gampang? Susah. Tapi nggak usah khawatir. Kalau susah itu pasti ada penyebab. Tidak ada yang susah, ya, langsung susah begitu aja. Pasti ada penyebab. Manusia susah untuk selalu mentaati apa yang dimaksud oleh pedoman hidup. Karena ada nafsu, ada setan. Buktinya sudah ada. Malaikat tidak ada nafsu, tidak ada setan, selalu bisa taat pada perintah Allah. Ya. Jadi intinya sekarang, kalau nafsu dan setan ini bisa dikendalikan, bisa taat nggak? Bisa taat. Kalau bisa mengendalikan nafsu dan setan. Nah, bagaimana caranya mengendalikan nafsu dan setan? Ingat lagi, sikap ditentukan oleh keyakinan. Nah, tafakuran ini tujuannya adalah untuk membentuk keyakinan-keyakinan ilahiyah ini. Sehingga kalau keyakinan ilahiyah ini terbentuk, maka nafsu setan bisa dikendalikan, dia bisa taat pada pedoman hidup, dia akan sampai pada tujuannya, dunia bahagia, akhirat surga. Kemarin saya ilustrasikan misalnya gampang, kita sakit jantung, harus operasi. Kalau nggak dioperasi, kita mati. Uang nggak punya, lalu ada yang nawarkan kita, operasi jantung 100 juta dibayarin sama dia. Syaratnya satu, pindah agama. Nah sebetulnya pada waktu kejadian itu, nafsu dan setan ini kan menggoda. Ya kan? Terima aja. Kalau nggak dioperasi kan mati. Pindah agama gampang. Ganti KTP 5.000 beres. Macam-macam godaan itu. Kalau keyakinannya tidak punya bahwa Islam satu-satunya agama yang diri Allah, murtad neraka, diterima apa enggak? Pasti diterima kalau nggak punya itu. Mau dia masuk Kristen. Sekarang ini kita lihat banyak yang dikasih sebungkus supermi pindah kok. Orang yang seperti itu, yang pindah agama, jangan dihujat. Tapi harus ditanamkan keyakinan. Kalau dihujat, dia akan semakin kokoh dalam agamanya. Tapi kalau diberikan keyakinan, akhirnya dia menyadari, oh iya ternyata keliru ya. Memang semua agama baik. Tapi kalau nggak diridhoi Allah, apa gunanya? Sesuatu yang baik, belum tentu diridhoi Allah. Kita ngasih uang ke orang miskin, itu baik. Tapi apakah diridhoi Allah? Belum tentu, tergantung niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, pasti diridhoi Allah. Tapi kalau niatnya untuk pamer, Allah kan gak ridho. Tapi ngasih uangnya tetap baik kan? Agama semuanya juga baik. Tapi apa artinya? Baik tapi tidak diridhoi Allah. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Berarti keluar dari situ, itu sama dengan milih neraka. Nah, punya keyakinan ini gak akan bisa digoda oleh nafsu sama setan. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak di sini sudah punya keyakinan itu. Keyakinan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Murtad neraka. Ibu-ibu sekarang ini wajib mutlak harus punya keyakinan ini. Kalau tidak berbahaya. Nanti kalau anaknya minta pindah agama, kalau nggak punya keyakinan bahwa Islam satu-satunya diridhoi Allah, pasti diizinkan. Nah, jadi yang belum punya keyakinan ini, segeralah merenung. Pilihan kita kebetulan karena keturunan itu sudah benar. Jangan goyah di situ. Kembali ke sini,
Nah, dari bagian ini mudah-mudahan menjadi jelas bahwa tafakuran ini memang difokuskan pada terbentuknya keyakinan-keyakinan yang memudahkan mengalahkan nafsu dan setan, sehingga sikapnya itu akan keluar taat pada aturan main Allah dan Rasulnya. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Mudah-mudahan tambah jelas ya, kenapa di majelis ini kita tidak membahas masalah fikih, kita tidak membahas masalah tafsir, tetapi di sini adalah untuk membangun keyakinan-keyakinan ilahiyah. Saya katakan keyakinan ilahiyah bukan asal keyakinan, tetapi keyakinan yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi rujukan itu selalu kita pegang. Oh, kita merujuknya pada Al-Quran dan hadis. Metode tafakuran kita itu dialog yang sistematis, bukan ceramah. Kalau ceramah itu satu arah. Kenapa dialog? Karena tadi kita kan ingin merubah tahu menjadi yakin. Satu penghalangnya untuk menjadi keyakinan, kalau otak ini belum menerima, nggak mungkin terjun ke dalam hati. Ah, nggak logis itu. Masa sih begitu? Begitu ada omongan masa, pasti nggak yakin. Betul nggak? Kalau udah keterima sama otak, baru dia turun ke hati. Biasanya kan, oh iya ya, bener ya. Nah, turun itu ke hati. Untuk bisa seperti itu, harus dialog. Jadi ibu-ibu dan bapak di sini harus bebas. Sampaikan apa yang dirasakan tidak sesuai dengan nalarnya. Karena kalau ini dipendem, hanya menduga-duga terus, nggak masuk-masuk ke dalam. Masa ya gitu. Nah, ini kan kita silih asah, silih asih, silih asuh. Karena itulah, supaya saya sampaikan minggu lalu, kode etiknya bertanya sebebas-bebasnya, yang tersinggung itu yang salah. Jadi kalau saya tanya, jangan berarti dicecer. Karena metodenya memang dialog. Memang metode ini dialog. Sebagai konsekuensi dari dialog yang sistematis ini tentunya ada, ya. Konsekuensinya persamaan kedudukan. Kita di sini sama semuanya untuk silih asah, silih asih, silih asuh. Hubungan didasarkan kemitraan, bukan guru dan murid. Jadi di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Gurunya siapa? Itu Al-Quran dan hadis gurunya. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi, karena yang namanya kebenaran itu bisa kita rasakan. Keyakinan-keyakinan itu bisa kita rasakan. Benar ya, kalau keyakinannya begini, maka kan sikapnya begini. Itu bisa dirasakan. Kemudian yang kedua, saling menghormati pendapat orang lain. Karena kita silih asah, silih asih, silih asuh, maka kita harus menghormati pendapat orang lain. Toh kita di sini tujuannya sudah sama semuanya, ingin mencapai dunia bahagia akhirat surga dengan caranya juga udah sama-sama kita sepakati, mentaati apa yang dipindahkan Allah dan Rasulnya, serta menjauhi yang dilarang Allah dan Rasulnya. Sama, udah sepakat. Kalau si A punya cara begini, ternyata dia bisa lebih taat, kenapa mesti kita rubah pakai cara kita? Nggak perlu. Nah, disinilah saling menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga,
sikap mental sebagai konsekuensi penerapan mekanisme dialog ini, keterbukaan pada gagasan baru. Ibu-ibu dan bapak datang ke sini, kalau tidak mau menerima gagasan baru, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena metodenya memang dialog. Dialog itu kita harus menerima ada gagasan-gagasan baru. Selama tidak menyalahi Al-Quran dan hadis, kenapa kita menutup diri? Ya bukalah hati kita. Oh iya ya, oh iya, nggak masalah. Kalau ternyata nggak cocok, tidak membuat kita gampang taat, jangan diambil. Anggap aja itu wacana. Kenyataannya, yang paling sulit itu adalah ini. Masing-masing ibu dan bapak sudah terisi, gelasnya itu sudah terisi. Ada yang diisi oleh NU, ada yang diisi oleh Persis, ada yang diisi oleh Muhammadiyah, ada yang diisi oleh lingkungan. Nah, datang ke sini, gelasnya nggak mau dikosongin. Terus kalau nggak mau dikosongin, mana silih asah, silih asih, silih asuhnya? Cuman satu jadi barangkali, ngasuh aja maunya kan, ngasahnya nggak mau. Kenapa kita takut dengan gagasan baru? Toh kita punya Al-Quran dan hadis. Gagasan baru atau gagasan lama, siapapun yang mengatakan itu, kalau ternyata berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, harus kita tinggalkan. Nah, kemudian yang keempat, kesiapan untuk mengubah diri. Tafakur itu dicirikan dengan tumbuhnya keyakinan. Keyakinan dicirikan dengan adanya perubahan. Jadi kalau udah tafakuran sebulan, nggak ada perubahan, itu sama aja nggak datang. Iya. Pasti ada yang salah. Oh, barangkali waktu tafakuran tidak fokus. Mungkin ngobrol di sampingnya kiri kanan, atau mikir kerjaan di rumah, dan sebagainya. Padahal tafakuran ini kan ibadah. Nabi mengatakan bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak bisa bertafakur 2 jam, jam 9 sampai jam 11 coba. Itu kan berjenak-jenak gitu. Berapa puluh tahun itu. Jadi selama jam 9 sampai jam 11, pikiran itu tinggalkan semua. Ayo kita tafakur. Kemudian yang kelima, kesediaan untuk menerima kritik. Namanya juga dialog. Saya sampaikan begini, ternyata saya nggak mau dikritik. Nggak jalan, silih asah, silih asih, silih asuh, itu nggak jalan. Justru kritik itu sejalan dengan silih asah, silih asih, silih asuh. Kritik dengan kritik itu bisa berbeda. Bedanya apa? Niatnya. Ada kritik yang niatnya itu memang untuk menolong dia. Itu yang kita bilang kritik membangun. Tapi ada juga kritik yang untuk menjatuhkan dia. Itu juga membangun amarah itu. Nah, kita ini kritik yang membangun. Kemudian yang keenam, secara tulus memberikan pilihan bebas kepada orang lain. Makanya saya katakan tadi, di sini tuh tidak ada harus begini, nggak ada. Kenapa? Karena yang dihisap nanti itu sendiri-sendiri, masing-masing. Saya katakan berbicara di sini, sampai demikian capeknya, sampai pingsan, katakan begitu. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak nggak berubah juga. Nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan itu. Karena nanti waktu dihisap, saya hanya ditanya, apa yang kamu lakukan? Tidak ditanya, apa hasilnya? Nggak pernah ditanya. Hasil itu di tangan Allah. Ngapain kita pikirin? Kita di sini semua sudah dewasa dan tafakuran ini
bukan untuk kepentingan pihak tertentu, tapi justru ini untuk kepentingan aku. Nah, jadi ngapain kita maksa-maksa orang? Tugas kita kan hanya menyampaikan. Setelah kita sampaikan, orang itu nggak menurut. Kenapa kita susah? Waktu kita sampaikan, pahala itu udah dikasih sama Allah. Omongan kita mau diturut apa enggak, pahala kita tetap segitu. Kenapa jadi susah? Nah, ini sikap mental kita dalam metode tafakuran ini. Ini insya Allah akan konsisten kita jalani. Mungkin menjadi tambah jelas kenapa tafakuran ini tidak ada guru dan murid. Kalau kita lihat suri teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang harus kita ikuti. Dia punya murid nggak? Nggak punya murid. Kalau guru dan murid itu ada bahayanya. Seorang murid tidak pernah berani mengkritik gurunya. Si murid ngerasa kualat kalau ngeritik. Si guru kalau dikritik pasti marah, tersinggung. Rasulullah dikritik sama sahabat itu nggak marah. Bayangkan, Rasul dikritik nggak marah. Di kita Ustadz belum dikritik udah marah. Dan dikritiknya Rasulullah itu bukan hal-hal yang sepele, yang luar biasa itu. Pada waktu perang Khandaq itu udah mau diserang musuh. Rasulullah sebagai panglima waktu itu kan membuat strategi. Strategi kita begini. Datang Salman. Ya Rasulullah, itu wahyu atau pendapat engkau? Kata Rasulullah, itu pendapat aku. Kalau begitu, itu nggak bagus. Ada yang lebih baik. Bagaimana? Itulah perang Khandaq. Akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu. Rasulullah itu kalau kita lihat, dibantah sama sahabat-sahabat. Dan Rasulullah nggak pernah tersinggung. Karena bukan guru dan murid. Yang namanya sahabat, ya bisa kan saling menasihati antar sahabat. Mana ada sih nasihat menasihati antara guru dan murid? Nggak ada ya. Nasihat menasihati pasti antar sahabat. Ya, sampai di sini metode pengajian. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, saya sambung sedikit ya, waktu masih ada. Dasar atau motivasi diskusi kita. Di dalam surat Yunus ayat 100, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Karena itu di sini dibangunkan akalnya. Akal yang biasanya tidur ketika membahas masalah agama, biasanya kan percaya aja, dibangunkan. Nabi sudah bersabda, agama itu akal. Tidak ada agama untuk orang yang tidak berakal. Kemudian di dalam Al-A'raf 179, sesungguhnya kami ciptakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mempunyai telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau Islamnya Islam turunan, ngikut aja, ini termasuk di dalam surat Al-A'raf 179. Yang di ujung ini, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Seharusnya seorang muslim itu harus mempergunakan hatinya, matanya, telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi tidak boleh taklid, tidak boleh ikut aja, tidak boleh dogma. Dalam tafakuran ini, motivasi diskusi seperti ini. Makanya
Saya akan selalu mengajak berpikir, dan merasakan dengan kalbu, dengan hati. Ini kode etik diskusi. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik dan ramah. Sungguh Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui. Surat An-Nahl ayat 125. Jadi diskusi juga ada etiketnya. Etiketnya yang diajarkan Al-Quran ini, berdiskusilah dengan cara yang paling baik dan ramah. Jadi kalau kita berdiskusi dengan ngotot, mempertahankan pendapat dengan ngotot, loh itu namanya bukan ramah. Ini sejalan dengan silih asah, silih asih, silih asuh. Kalau orang silih asah, silih asih, silih asuh nggak akan ngotot. Di kita ini tidak ada debat, tidak. Tetapi yang ada menyampaikan gagasan atau pendapat kita, atau keyakinan kita, atau pemikiran kita. Hanya itu. Dengan tujuan, kalau orang bisa mengambil yang kita sampaikan, mudah-mudahan orang ini bisa taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya. Kemudian ada lagi nasihat dari Bilal. Jika suatu ketika engkau melihat orang yang sedang bercakap, suka berbantah dan lagi merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, maka sempurnalah kerugiannya. Bukan sempurna ilmunya, sempurna kerugiannya. Perjalanan kita ini masih panjang. Periode pertama kemarin selesai 2,5 tahunan. Insya Allah kalau Mukadimah ini, dasar-dasar diskusi kita, konsekuensi dari metode ini dijalankan, insya Allah kita akan terus bisa sampai akhir nanti dengan selamat. Selamat itu tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang mutung, tidak ada yang macam-macam. Insya Allah kita juga nanti bisa sama-sama sampai akhir dengan niat saling silih asah, silih asih, silih asuh. Kita akhiri tafakuran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan. Mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan dengan keyakinan yang lebih dalam tertancap dalam sanubari kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.